Tiga dan terakhir adalah orang yang diluaskan rezekinya. Lalu dia bersedekah, ya. Dan kita akan sebutkan di sini. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, dan saya pernah susun makalah tentang masalah itu. Apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jadi Islam tidak menyuruh kita jadi orang miskin. Kalau ada orang keadaannya miskin dan dia sudah ikhtiar, ya sudah. Itu cobaan dari Allah. Tapi apakah kita disuruh menjadi orang kaya? Jawabannya iya. Suruh bekerja. Banyak sekali hadis berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian membawa potongan-potongan tali ke hutan. Lalu dia mengambil ranting-ranting yang dia ikat. Lalu dia pikul di pundaknya. Dan dia jual di pasar jauh lebih mulia daripada dia minta-minta sama orang lain. Berarti disuruh kerja, gitu kan? Gak boleh mengemis ini. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu afaf, afaf itu kemuliaan. Kalau dia mau menerima sesuatu dari orang, dia berikan jasa, gitu kan? Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan, dan siapa yang membuka pintu mengemis, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Ini teman-teman bisa lihat di ceramah saya di YouTube, ada judulnya Saudaraku, nilai rahasia rezekimu. Panjang lebar saya jelaskan tentang masalah poin itu. Baik, kemudian hadis yang lain juga, kata Nabi SAW, ma naqasa malu min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Artinya dia akan mendapatkan banyak sekali. Di sini motivasi untuk sedekah. Saya kasih contoh teman-teman. Saya sekarang kalau sholat ke masjid, saya dapat pahala kan? Karena saya sholat ya. Baik, kalau saya ajak teman saya ajak Pak Widi, ayo kita sholat ke masjid yuk. Beliau ikut sama saya sholat sama-sama. Saya dapat pahala misalnya 10, Pak Widi dapat 10, tapi saya dikasih sama Allah nilai 10 pahalanya beliau, karena saya yang ajak kan gitu. Sampai sini jelas ya? Baik, sekarang sadar atau tidak sadar teman-teman sekalian, pada saat saya sama Pak Widi lagi sholat di masjid, maka ada orang yang panen pahala kami semua. Ada imam, panen pahala makmumnya. Ada muadzin, panen pahala imam dan muadzin dan makmum, imam dan makmum. Dan ada orang yang panen semuanya pahala, yaitu orang yang berinfak membangun masjid. Pakai harta bukan? Pakai harta. Kan gitu. Jihad di jalan Allah. Semua ayat jihad teman-teman, Allah mengatakan selalu dimulai dengan bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kalian dan jiwa kalian. Harta kalian, jiwa kalian. Harta terus ini disebutkan. Kan gitu. Sekarang saya haji dapat pahala. Baik, kalau saya punya kelebihan rezeki, saya hajikan orang, 10 orang. Sampai Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, pernah menghajikan satu kotanya dia di Irak. Karena kayanya dia, dihajikan semua orang. Dan saking yakinnya, sedekah menyebab datangnya rezeki dilakukan sama dia. Dan terbukti, makin banyak. Teman-teman mau dapat ikan paus pakai kapal tanker. Hah? Mau dapat ikan paus pakai kail, gak bakal dapat. Saya orang miskin lewat 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, terus begitu. Tapi mau dapat ikan paus, mau kesehatan, mau kekuatan, mau keturunan, mau... cerewet betul sama Allah gitu. Tapi pelitnya luar biasa. Mana bisa nyambung ini? Kan tidak mungkin. Keluarkan yang besar, Allah kasih yang besar. Dalam hadis Bukhari dikatakan Allah SWT berfirman, kata Nabi SAW, ya ibna Adam, anfik alaik. Hai anak Adam, berinfak di jalanku, maka aku akan berinfak untukmu, kan gitu. Jadi fadilah banyak sekali. Bahkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dijamin surga oleh Nabi SAW karena infaknya. Waktu mau terjadi perang Tabuk, kata Nabi SAW, Tabuk jauh. Tabuk jauh, musim panas. Butuh tunggangan, tidak bisa orang jalan kaki. Harus semua pasukan pakai unta atau pakai kuda, gitu kan. Nabi SAW tahu, kurang ini, nggak ada apa-apa. Siapa yang mau berinfak di jalan Allah? Kita butuh tunggangan nih. Utsman bin Affan pikir sedikit pasukan. Beliau bawa 100 ekor kuda. Kalau kita sekarang ini 100 mobil tank. Gitu. Kuda, seperti mobil tank. Gitu. Bawa 100 kuda dengan perbekalannya. Lengkap, mujahidnya tinggal naik ke atas, pedangnya sudah ada, panahnya sudah ada, makanan sudah ada, sudah lengkap semua. Tinggal naik, jalan gitu kan. 100 ekor. Kata Uthman, ya Rasulullah ini. Kata Nabi SAW, bagus Uthman yang kau lakukan. Siapa lagi mau berinfak? Ternyata Nabi masih butuh nih. Uthman bilang, ya Rasulullah, saya. Dibawa lagi 100 ekor kuda. Lengkap dengan semua bekal-bekalnya. Ini ya Rasulullah. Kata Uthman pikir sudah cukup. Kata Nabi SAW, bagus yang kau kerjakan, hai Uthman. Siapa lagi mau berinfak? Masih kurang. Utsman bawa lagi 100 sampai 1.000. 1.000 ekor kuda ini
itu kalau tidak salah jumlahnya 20-nya unta, 10 atau 20 ekor unta. Karena 100 yang terakhir kata Utsman, ya Rasulullah, kuda saya sudah habis. Tinggal saya lengkapkan 100-nya dengan 10 ekor unta. Kata Nabi SAW, bagus yang kau lakukan. Udah selesai nih, ternyata 1000 kuda sudah cukup. Karena banyak sahabat-sahabat juga yang bawa kuda gitu kan. Kata Nabi SAW, siapa yang membebaskan sumur rumat, sumur pemanah gitu kan. Karena waktu itu ada sumur, lagi musim kemarau, dan punya Yahudi. Yahudi ini nggak mau kasih muslimin air. Akhirnya Utsman bin Affan datang mengatakan, hai Yahudi, berapa kau mau jual sumurmu ini? Dia sebutkan harga khayalan pada saat itu, 20.000 dinar emas. Kalau kita sekarang 6 miliar, sumur 6 miliar. Saya gali sumur di yayasan cuma 10 juta sudah satu kampung bisa pakai gitu kan. Sumur 6 miliar dari mana? Tapi dia kaget, Utsman bilang saya beli. Ini uangnya. Yahudi itu saking gembiranya dikasih Utsman sumur sama kebun kurmanya. Ambil sudah semua. Utsman bin Affan wakafin. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada lagi yang bisa menghalangi Utsman masuk surga setelah apa yang dia buat hari ini. Infak. Itu harta membuat dia masuk surga, teman-teman sekalian. Berarti sekarang untuk mengadakan pahala salah satunya dengan ilmu, dengan harta, kan gitu. Berarti Islam suruh kita untuk itu, teman-teman sekalian. Kan itu. Kita buat lahan pekerjaan buat orang, ya kita berinfak, kita berikan nafkah kepada istri dan anak, kita memberikan kepada orang tua, segalanya pahala. Jadi ibadah kita ini banyak berhubungan dengan masalah harta. Oleh karena itu Islam menyuruh kita untuk menjadi orang yang mampu. Ada hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim. Pernah teman-teman sekalian ada sahabat-sahabat miskin datang mengatakan, ya Rasulullah, ya, kami ini miskin dan kami dikalahkan amalnya dengan sahabat-sahabat kami yang kaya. Kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya kelebihan, mereka berinfak hartanya kepada kami. Kami nggak punya harta, nggak bisa ikutin ibadah itu, nggak ada. Pandukan kepada kami amalan yang kalau kami kerjakan, kami sama mereka pahalanya. Kata Nabi SAW, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allah Akbar 33. Dan ini termasuk juga boleh dibaca walaupun bukan habis sholat, gitu kan. Karena Nabi SAW pernah juga perintahkan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma untuk membaca pada saat mereka sudah capek bekerja untuk menghilangkan capeknya. Maka sahabat-sahabat miskin pulang amalin tuh. Karena ternyata Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar 33 ini sama dengan orang-orang pahalanya berinfak, gitu kan. Rupanya mulut demi mulut orang kaya dengar. Mereka amalkan juga. Datang lagi orang-orang miskin, ya Rasulullah, yang kaya amalin lagi. Maksudnya mau amal apa lagi nih? Gitu kan? Kata Nabi SAW, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Kan itu. Berarti saya tidak bisa lagi. Ya udah, itu kelebihan yang Allah kasih mereka. Resiko, gitu kan? Makanya kalian bekerja. Dan subhanallah, kata ulama, tidak ada orang yang memulai usahanya dengan modal yang benar, produk yang benar, sistem yang benar, kecuali Allah berkahi. Kalau ada masalah di usaha antum, perhatikan 3 hal ini. Gitu kan? Modalnya, produknya, sistemnya. Halal, diberkahi. Tidak usah datangi orang-orang bodoh dan orang-orang tidak normal. Ya. Yang di Indonesia dulu dukun kalau ketangkap dibakar. Gitu kan? Karena dukun ini sudah rusak, namanya diganti dengan orang pintar. Ganti sekarang, orang bodoh. Orang paranormal, di atas normal, enggak, orang tidak normal semuanya. Minta tolong sama dukun-dukun, jin. Enggak perlu semua. Orang di sekitar Masjid Haram Nabawi dan Masjid Haram Mekah tidak pakai pelaris-pelaris, laku semua kok tokonya. Kata kuncinya, modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. Tawakal kepada Allah sisanya. Akan diberkahi. Innamal a'malu binniyat. Allah akan berikan itu. Nah teman-teman sekalian, karena besarnya fadilah ini, dan di sini hadis mengatakan, dan Allah membuka untuknya berbagai jenis harta seluruhnya. Artinya bisa seseorang itu menguasai banyak bidang. Bisa dia buka usaha ini, usaha itu, bisa. Allah sementara tidak pernah batasi. Nggak dibilang orang muslim itu cuma punya harta sekian dinar, enggak. Bebas. Sampai Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, pada saat beliau meninggal, itu waktu mau dibagi hartanya, emasnya karena sudah terlalu banyak di gudang, selain yang diinfak ini, dikeluarkan banyak, datang lagi terus Allah kasih. Itu dipukul sama kampak, dipecahin sama kampak, emas-emasnya itu, sampai yang mukul tuh tangannya memar, atau mau dibagi-bagiin ke ahli warisnya. Itu pun masih ada lebih, diinfakkan lagi di jalan Allah, gitu kan.
Jadi mereka memang kaya raya, tapi mereka lakukan itu ya dengan cara sedekah. Nah, di sini syaitan teman-teman sekalian mau merusak itu dengan niatnya diganggu. Kasih orang karena riya. Nah, gitu. Karena mau dipuji. Untuk apa dipuji sama orang ini? Gak usah dipuji teman-teman sekalian. Kasih sudah tutup mata saja, selesai. Dan semua amal soleh yang pernah kita kerjakan, lupain sudah. Udah usah dikenang-kenang. Gak usah dikenang. Pernah infak, pernah sedekah, pernah haji, pernah umroh, udah selesai. Udah aman, ada sekretaris nggak dibayar kiri kanan nih. Hah? Catat semua. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ya kalimat yang keluar dari seseorang kecuali pasti akan dicatat oleh malaikat. Tidak pernah tidur. Malaikat nggak tidur. Selalu ngawasin kita, gitu ya. Jadi harus difahamin poin ini teman-teman sekalian. Sudah aman, amal-amal saleh yang kita kerjakan sudah aman. Tidak usah diceritakan, tutup mulutnya itu. Bukan berarti teman-teman kalau takut riya, kemudian kita itu sama sekali tidak jawab kalau orang tanya, ini salah juga. Kalau kita mau ke masjid, ada orang tanya, mau kemana Pak? Salah. Oh mau sholat ke masjid, nggak apa-apa, kontrol diri bisa. Karena kadang-kadang memang harus kita jawab, kan nggak mungkin. Iya kan? Atau kita mau berinfak di depan umum, ada orang miskin lagi minta, akhirnya kita nggak kasih gara-gara takut riya. Ini riya sendiri nih, nggak boleh. Orang minta depan kita kasih. Lalu bagaimana caranya? Kontrol. Karena riya pasti terlintas dalam kehidupan seseorang di antara kita, gitu kan? Tinggal dia mengiyakan atau tidak. Kalau dia iyakan, masalah buat dia. Kalau dia tidak iyakan, seperti orang yang sedang tawarkan produk, kita lagi di mobil lampu merah, tawarin produk kita, kalau nggak buka kaca selesai. Itu orang di sebelah kamu, setan bisikin begini, kita enggak, tetap baca, konsentrasi, nggak ada masalah. Kalau kita terbawa dengan arus itu, nah baru kita riya.